Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ahmad Ramdhani. Saya akan presentasikan studi kelayakan bisnis yang bertemakan Bumi Rasa Zero Waste Cafe. Analisis kelayakan bisnis kafe yang ramah lingkungan yang berbasis konsep zero waste dan green marketing. Proposal strategi bisnis berkelanjutan untuk masa depan industri F&B yang lebih hijau. Baik, saya lanjut. Di sini saya akan melanjutkan agenda-agenda presentasi saya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada aspek pasar dan permintaan, yang ketiga ada aspek teknis dan operasional, yang keempat ada aspek manajemen dan SDM, yang kelima ada aspek hukum dan lingkungan, yang keenam ada aspek finansial, yang ketujuh ada analisis risiko, yang kedelapan ada kesimpulan dan rekomendasi. Bab 1, pendahuluan, yaitu memahami urgensi kehadiran Bumi Rasa Zero Waste Cafe di tengah meningkatnya isu pencemaran lingkungan akibat limbah plastik yang sekali pakai. Latar belakang dan tujuan proyek. Industri kafe, yang pertama ada industri kafe meningkat namun memicu limbah plastik sekali pakai seperti gelas dan sedotan. Yang kedua, meningkatnya kesadaran generasi milenial dan Gen Z terhadap produk ramah lingkungan. Yang ketiga, menganalisis potensi pasar kafe berbasis zero waste dan menilai kelayakan operasional. Yang keempat, menghitung kelayakan finansial melalui ROI, NPV, IRR, dan payback period. Yang kelima, ada mengidentifikasi risiko usaha dan strategi mitigasi untuk menentukan kelayakan menyeluruh. Di sini saya akan memperkenalkan konsep dasar bisnis Bumi Rasa. Yang pertama ada zero single use plastic, yang kemudian tidak menggunakan plastik dipakai dalam seluruh layanan. Yang kedua ada alat reusable and bio, yaitu peralatan reusable untuk makan di tempat dan kemasan biodegradable untuk dibawa pulang. Yang ketiga ada internal composting, yaitu yang mengolah limbah organik dari sisa-sisa produksi kami yang kemudian menjadi kompos yang berkualitas. Yang keempat ada local sourcing, yaitu yang mengutamakan penggunaan bahan baku lokal untuk mengurai emisi distribusi. Yang kelima ada refill dan deposit. Apa itu refill dan deposit? Yaitu menerapkan sistem refill dan deposit cup untuk mengurangi jejak sampah. Dan yang terakhir ada membership eco, yaitu program membership khusus bagi eco customer yang untuk mendorong loyalitas. Bab kedua yaitu memahami aspek pasar dan permintaan. Di sini ada data yang menunjukkan hasil harian, bulanan, serta tahunan. Selanjutnya ada strategi pemasaran dan keunggulan. Produk berupa kopi lokal organik, menu plant-based, dan dessert berbahan lokal. Yang kedua ada harga menengah kompetitif yang berkisar antara 30.000 sampai 50.000. Yang ketiga, kafe kami itu memiliki letak yang strategis di area perkotaan dekat kampus dan coworking space. Yang keempat, promosi yang kami lakukan itu melalui kampanye Ngopi Tanpa Sampah yang berjudul Ngopi Tanpa Sampah dan diskon tumbler pribadi. Yang kelima, diferensiasi kuat melalui sistem kompos internal dan branding ramah lingkungan. Baik, saya lanjut. Bab ketiga ada aspek teknis dan operasional.
Yang pertama ada pengadaan bahan, yaitu melakukan pengadaan bahan baku organik dari supplier lokal untuk menjaga kualitas. Yang kedua itu produk higienis, yaitu proses pengolahan makanan dan minuman sesuai standar keamanan pangan tinggi. Yang ketiga ada penyajian resable, yaitu menyajikan produk menggunakan alat makan minum yang dapat digunakan kembali. Yang keempat itu ada pemisahan limbah, yaitu memisahkan limbah organik dan non-organik secara disiplin di area operasional. Yang kelima itu ada pengolahan kompos, yaitu mengolah limbah organik sisa produksi secara langsung di mesin komprestor internal. Yang keempat ada bab 4 aspek manajemen dan SDM. Yang pertama ada owner selaku pemilik kafe tersebut. Yang kedua ada manajer operasional, yaitu yang mempunyai tugas pengendali harian. Yang ketiga ada barista dan chef, yaitu tim produksi. Yang keempat ada kasir dan admin marketing yang melayani dan mempromosikan kafe kami. Perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada manajer operasional. Yang kedua kualifikasi utama yaitu minimal berpendidikan D3 atau S1 dan memiliki pengalaman selama 2 tahun di dunia F&B. Tanggung jawabnya leadership dan pengendalian biaya. Yang kedua ada posisi menjadi barista. Kualifikasi utamanya yaitu mempunyai sertifikat barista. Dan tanggung jawabnya brewing dan service excellence. Yang ketiga yaitu ada chef. Kualifikasi utamanya pengalaman kuliner selama 2 tahun. Dan tanggung jawabnya inovasi menu dan keamanan pangan. Yaitu yang keempat posisi kasir. Kualifikasi utamanya yaitu lulusan SMA atau SMK dan lebih teliti. Dan tanggung jawab yang transaksi dan laporan pos digital. Yang kelima ada posisi admin marketing. Kualifikasi utamanya keahlian digital marketing dan tanggung jawabnya branding dan membership eco customer. Di sini ada bab 5 aspek hukum dan lingkungan. Yang pertama, memiliki dokumen perizinan lengkap seperti NIP, NPWP, sertifikat halal, dan izin usaha kafe. Yang kedua itu memiliki sertifikasi PIRT untuk menjamin keamanan produk makanan yang kita pasarkan. Yang ketiga, dampak lingkungan nyata melalui pengurangan sampah plastik hingga 70%. Yang keempat, ada memiliki kontribusi sosial dengan mendukung petani lokal dan mengedukasi kepada masyarakat. Yang kelima, penggunaan bahan baku lokal dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca akibat distribusi. Yang keenam ada aspek finansial. Modal awalnya kurang lebih berkisar 250 juta, yaitu untuk renovasi interior, peralatan kopi, dapur, dan promosi awal. Yang kedua, laba bersih per bulan itu berkisar 35 juta. Ya, keuntungan bersihnya setelah dikurangi seluruh biaya operasional bulanan. Yang ketiga ada 168% ROI, return on investment, yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata bunga bank konvensional. Yang keempat, kurang lebih 7 payback periode. Investasi awal diperkirakan akan kembali dalam waktu hanya sekitar 7 bulan operasional. Bab 7, yaitu analisis risiko bisnis, risiko pasar dan kompetisi, inovasi menu secara rutin untuk mengikuti perubahan tren konsumen, penguatan branding, eco-friendly untuk menghadapi kompetitor. Yang kedua ada risiko operasional dan finansial, yaitu kontrak supplier jangka panjang untuk stabilitas harga bahan, kontrol biaya operasional secara ketat, dan monitoring arus kas harian. Yang ke-8, di sini
ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, proyek Bumi Rasa Zero Waste Cafe dinyatakan layak untuk dijalankan dari seluruh aspek. Yang kedua, potensi pasar sangat tinggi dengan diferensiasi konsep yang kuat di mata konsumen modern. Yang ketiga, kinerja finansial luar biasa, ROI 168%, dan pengembalian modal sangat cepat. Yang keempat, rekomendasinya memperkuat digital marketing dan sistem membership eco customer. Yang kelima, langkah ekspansinya upgrade mesin komputer dan membuka cabang baru setelah tahun kedua. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.